Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, perkenalkan nama ibu Sopiani. Ibu merupakan guru dari konsentrasi keahlian pengembangan game di SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Di video ini kita akan belajar tentang konsep dan proses pemodelan game secara menyeluruh. Yuk kita mulai pembahasannya. Pada video pembelajaran kali ini, kalian memiliki 4 tujuan utama. Pertama, kalian mampu menjelaskan apa itu ide game dan konsep dasar dalam pembuatan game. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi genre, platform, dan target pemain. Ketiga, kalian memahami struktur awal dari sebuah game design dokumen atau GDD, khususnya bagian game overview. Dan keempat, kalian dapat mendeskripsikan mood serta gaya visual yang digunakan dalam sebuah game. Cuplikan game 2 dimensi dan 3 dimensi. Coba perhatikan beberapa cuplikan berikut. Ini contoh tampilan game 2 dimensi dan 3 dimensi. Kelihatannya rumit ya, tapi semua game ini sebenarnya berawal dari satu ide sederhana yang kemudian dikembangkan pelan-pelan sampai menjadi game yang lengkap dan siap dimainkan. Ide game itu ibarat sebuah bibit. Dari satu bibit kecil inilah seluruh game terbentuk. Ide bisa muncul dari game yang pernah kalian mainkan, dari cerita yang kalian baca, dari film yang kalian tonton, atau bahkan dari pengalaman pribadi kalian sendiri. Sebuah ide yang sederhana bisa tumbuh menjadi game yang menarik jika dikembangkan secara terstruktur. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep game. Nah, setelah kita punya ide, kita lanjut ke konsep game. Nah, di konsep game ini ada 3 yang harus kita tentukan anak-anak ibu. Yang pertama ada genre, yang kedua itu ada platform, yang ketiga ada target audience atau target player. Nah, di sini kita tentukan genrenya apa anak-anak ibu. Kira-kira genre game itu apa ya? Oke, genre game adalah kategori atau jenis permainan. Genre membantu mengelompokkan game berdasarkan cara bermainnya, bukan hanya tampilannya aja ya anak-anak ibu ya. Nah, genre game yang umum kalian harus ketahui itu ada beberapa seperti game action, adventure, RPG, strategi, dan puzzle. Lalu selanjutnya dimainkan di platform apa? Kira-kira platform game itu apa sih anak-anak ibu? Jadi platform game itu merupakan tempat di mana kita akan bermain game. Contohnya ada yang pernah main game PC, konsol, atau mobile. Sudah pasti pernah ya anak-anak ibu. Itu sudah sangat familiar di kalangan kalian. Maksudnya di sini adalah untuk jenis-jenis platform itu kalian pasti sudah pernah coba salah satu di antaranya. Nah, selanjutnya target player atau target audience. Apa sih itu target audience kira-kira? Target audience itu adalah kelompok pemain yang menjadi sasaran utama dari sebuah game. Mereka adalah orang-orang yang paling mungkin diharapkan untuk memainkan game tersebut. Jadi game kalian tuh yang udah kalian buat itu akan dimainkan oleh siapa nanti ketika sudah jadi? Apakah nanti yang main itu anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa itu kategorinya berarti di atas 17 tahun. Atau yang memainkan game anak-anak ibu nih semua kalangan usia. Bisa orang tua, bisa anak-anak, jadi semuanya bisa. Nah, itulah contoh dari target audience. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur GDD. Struktur GDD itu ada 6 yang wajib kita pakai. Di antaranya yang pertama adalah game overview atau ringkasan game. Yang kedua itu ada core gameplay atau mekanisme inti. Yang ketiga ada karakter atau karakter design. Yang keempat itu dunia game atau environment. Struktur yang kelima ada asset list. Struktur yang keenam ada UI dan UX. Oke, kita masuk ke struktur GDD poin 1, yaitu game overview. Nah, apa sih itu game overview?
Game overview merupakan bagian pertama dan paling penting dalam sebuah GDD. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang game yang akan kita buat, ibarat pitch atau perkenalan singkat game kepada pembaca atau pemain yang akan melihat GDD kita. Kira-kira informasi apa aja sih yang ada dalam game overview ini? Nah, yang akan didapatkan dari si pembaca setelah melihat game overview dari kita adalah yang pertama, game ini tentang apa? Jadi kita bisa tahu game ini tentang apa. Lalu yang kedua, siapa pemainnya? Dan ketiga, platform apa yang digunakan? Selanjutnya, genrenya apa? Yang kelima itu ada tujuan utama pemain. Jadi kita bisa tahu nih apa tujuan utama dari kita memainkan game ini. Lalu terakhir ada suasana dan gaya make it visual. Oke, yang pertama itu ada judul game. Nah, komponen game overview itu yang pertama adalah membuat judul game. Ada beberapa kategori yang harus dipenuhi dalam memilih judul game. Yang pertama, nama game atau judul game itu harus singkat. Selanjutnya itu mudah diingat. Yang ketiga itu sesuai dengan tema. Terakhir harus menggambarkan identitas game. Selanjutnya ada komponen yang kedua, yaitu genre dan platform. Genre ini untuk apa sih? Yaitu untuk menentukan arah dari keseluruhan desain. Nah, ada beberapa genre yang mungkin wajib yang kalian ketahui dan mungkin kalian sering dengar nih anak-anak ibu. Yang pertama ada genre game action, platform, RPG, puzzle, adventure, survival, horror. Nah, genre game ini sangat mempengaruhi beberapa item yang akan kalian buat. Yang pertama, desain kontrolnya, jenis animasinya, aset yang dibutuhkan, lalu level desain dan musik serta suasana yang akan kalian buat. Lalu platform. Platform ini apa sih? Platform ini adalah perangkat tempat game dimainkan. Contohnya mobile, PC Windows, WebGL atau VR. Selanjutnya, komponen ketiga, yaitu ringkasan cerita. Nah, ringkasan cerita itu syaratnya tidak harus panjang, cukup 2-5 kalimat aja deh. Nah, isinya apa aja tuh kira-kira ya ringkasan cerita? Yang pertama ada premis dasar, lalu konflik utama, tujuan akhir. Ada 3 ya nak. Selanjutnya komponen keempat, yaitu tujuan pemain. Tujuan pemain ini digunakan untuk menjelaskan apa yang harus dicapai oleh pemain. Biasanya berupa menyelesaikan level, mengumpulkan item, mengalahkan musuh utama, bertahan hidup, dan mencapai skor tertentu. Komponen yang terakhir itu ada mood dan gaya visual. Nah, itu fungsinya untuk apa ya anak-anak ibu? Jadi mood dan gaya visual itu untuk menjelaskan seperti apa tampilan dunia game. Itu apakah tampilannya realistis, pixel art, chibi, futuristik, atau horor gelap. Biasanya disertai dengan pilihan warna utama, cuplikan referensi, rasa suasana seperti tenang, misterius, dan ceria. Dari video pembelajaran ini, kita sudah mempelajari bagaimana sebuah game dimulai dari ide sederhana yang kemudian berkembang menjadi konsep yang lebih jelas. Kita juga sudah mengenal genre, platform, serta target audiens dan memahami bagian awal dari GDD, yaitu game overview. Selain itu, kita telah melihat bagaimana ringkasan cerita, tujuan pemain, serta mood dan gaya visual ikut membentuk identitas sebuah game. Untuk tugas kali ini, silahkan kamu membuat sebuah game overview dengan tema horor ringan. Tuliskan beberapa poin penting seperti judul game, genre, platform, target pemain, ringkasan cerita, tujuan pemain, serta mood dan gaya visual. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran interaktif bersama Ibu. Jangan lupa kerjakan pertanyaan interaktif dan latihan soal yang sudah disiapkan, supaya pemahaman kalian tentang konsep dan proses pemodelan game secara menyeluruh semakin kuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.